Yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pemberkatan peletakan batu pertama yang dilangsungkan dengan penyerahan adat oleh lembada adat. Selanjutnya informasi untuk menuju ke Radoria. Perahu pertama akan ditumpangi oleh Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Jayapura bersama Bapak Bupati. Itu perahu pertama. Ya, bersama Bapak Ketua NU, Bapak Rindong, perahu pertama. Sementara Bapak yang mewakili Keuskupan Agats, Bapak Pastor, baik, perahu pertama. para pemirsa sahabat Komsos, kita akan melanjutkan lagi live streaming dari prosesi lepas tilas yang dilaksanakan di laut. Untuk sementara kami hentikan live dulu, nanti ada rekan kami melanjutkan. Kita semua menuju Grong dan terus sampai di Pulau Bone. Sudah. Sama gini. Turun tas enggak Pak. Melancar berat. Iya, melancar berat. Sampai. Sekali lagi sampai. Sekali lagi umat sekalian sukacita di Kampung Sekro, kita tepuk tangan untuk kedatangan Monsinyur dan rombongan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini luar biasa, 173 batu terjadi di Kampung Sekro. Selamat pagi Tribun, saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Jeddah Asrama Haji Lulung dan karena pada pagi hari ini kloter perdana, kloter 1 dari Kabupaten Grobogan Jim. Masih. Kau ada pantau di situ. Oke, baik, selamat siang, selamat pagi sahabat Komsos di mana saja berada. Kali ini kita menyiarkan siaran langsung dari Kampung Sekro, penjemputan Monsinyur Yan Topai, Uskup Jayapura.
oleh para anak cucu dari pelaku sejarah. Mulai. Oke. Selamat pagi para undangan yang saya hormati. Di sini saya menyerahkan agama Katolik masuk ke tanah Papua melalui Kampung Sekru dan diterima oleh para tua-tua adat, saya punya moyang, dan saudara-saudara dari Biarpruga dan Saman. Saya serahkan kepada tete saya yang dari Korea, tete Kubik Homba-Homba, untuk melanjutkan agama Tuhan ini, karena saya sudah memiliki agama Islam. Saya minta terima kasih di keturunan saya yang menerima Katolik ini dengan jerih payah. Hukumannya itu sampai kita ini pindah 3 kampung orang Korea. Jadi saya bersyukur pembangunan ini harus jalan terus, gereja jalan terus. Urusan kita internnya urusan. Itu begitu. Jadi saya minta terima kasih buat gereja, Kapitan Sekru, saya saudara-saudara dari Biarpruga, Samai. Sekali lagi, salve! 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 Sekali lagi umat sekalian sukacita di Kampung Sekru, kita tepuk tangan untuk kedatangan Monsinyur dan rombongan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini luar biasa, 173 batu terjadi di Kampung Sekru. Selamat pagi Tribun, saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Jeddah Asrama Haji Lulung Udan. Karena pada pagi hari ini kloter perdana, kloter 1 dari Kabupaten Grobogan. Jim. Masih. Kau ada pantau di situ. Oke, baik, selamat siang, selamat pagi sahabat Komsos di mana saja berada. Kali ini kita menyiarkan siaran langsung dari
Kampung Sekro, penjemputan Monsinyur Yan Yatopai, Uskup Jayapura. Oleh para anak cucu dari pelaku sejarah. Mulai. Oke. Selamat pagi para undangan yang saya hormati. Di sini saya menyerahkan agama Katolik masuk ke tanah Papua melalui Kampung Sekro dan diterima oleh para tua-tua adat, saya punya moyang, dan saudara-saudara dari Biarpruga dan Paman. Saya serahkan kepada tete saya yang dari Korea, tete Kubik Homba-Homba, untuk melanjutkan agama Tuhan ini, karena saya sudah memiliki agama Islam. Saya minta terima kasih di keturunan saya yang menerima Katolik ini dengan jerih payah. Hukumannya itu sampai kita ini pindah 3 kampung orang Korea. Jadi saya bersyukur pembangunan ini harus jalan terus, gereja jalan terus. Urusan kita internnya urusan. Itu begitu. Jadi saya minta terima kasih buat gereja, Kapitan Sekro, saya saudara-saudara dari Biarpruga, Samai, Sekanasa, Homba-Homba, terus kita punya saudara-saudara yang lain bergabung dengan kita di Sekro. Jadi saya minta terima kasih, bersyukur buat umat di Sekro, umat Islam. Kalau tidak mungkin kita ada polusi di waktu itu. Masa Islam cuma masuk baru Katolik masuk, jadi saudara-saudara harus tahu itu. Jadi terima kasih juga. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Berminyak pun. Baik, kita akan lanjutkan dengan doa secara Islam yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Imam Masjid Sekro. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Retridatul. Salam damai, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa, mengangkat tangan, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita semua diberikan nikmat kesehatan,
keselamatan, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Semoga proses kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama dan menjadi berkah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, doa yang saya bawakan menurut keyakinan saya agama Islam bagi saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik dan saudara-saudaraku umat Nasrani non-Muslim lainnya pada umumnya. Mari kita sama-sama menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma afdalana abwabal khairi, abwabal barakat, abwabal nikmat, abwabal rezeki, wa abwabal kuat, wa abwabal sehat, wa abwabal selamat, wa abwabal afiat, wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirat. واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Imam yang sudah memimpin kita dalam doa bersama menurut agama Islam. Selanjutnya Bapak Uskup bersama Bapak Imam bersama Bapak Ibu saudara-saudariku yang beragama Islam, kita langsung menuju ke altar yang sudah disiapkan untuk mengikuti ibadah peletakan batu pertama. Mari Bapak Uskup bersama rombongan Bapak Imam kita menuju ke altar yang sudah disiapkan di atas. Pakai baju lapis. Suruh pakai baju lapis. Live comes. Ya, lagu. Ya, tepuk tangan buat Bapak sekalian. Tepuk tangan 7 menit. Ya, lagu pembukaan. Bicara dia. Bicara.
Beliau ini bisa bilang dari orang Papua pertama yang menjadi uskup. Orang Paniai. Nama lengkapnya itu Januarius Theophilus Matopaio. Januarius dan Theophilus itu nama baptis. Matopaio itu gelar adat orang Paniai yang artinya orang jujur. Coba kamu lihat pakai pemuka jujur toh. Tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih Bapak Uskup atas kerelaan, kehadiran, memenuhi undangan dari panitia di Cinta Saudara Bapak. Laki-laki yang bulat ini Pater Wakil Uskup, Uskupan Mangker Sorong, Pater Levi. Lalu laki-laki kutilang, kurus tinggi langsing, lalu Pater Ino, Wakil Uskup, Uskupan Asmat. Ada banyak pater sini, ada yang dari Fakfak, ada yang dari Sorong. Yang paling terkenal dari Sorong itu Jeremias Rumlus. Oh. Ada amin saudara. Mari sekarang kita memberkati batu-batu ini untuk landasan bagi tugu Cornelis Lecoq de Armanville. Pastor Yesuit yang membawa kekatolikan ke tanah Bahamata ini lewat pantai Sekeru. Marilah Bapak sekalian kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kami mohon berkati atas batu-batu penjuru. Kami mohon Engkau menunjukkan belas kasih dan sayang-Mu kepada semua kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Engkau menganugerahkan keadilan dan damai sejahtera kepada kami dan dunia ini. Kristus kasihanilah kami. Semoga Engkau menjadikan kami saksi-saksi setia karena Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Tuhan Allah yang Maha Baik mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah kami hamba-hamba-Mu yang lemah, yang mulai melaksanakan karya pembangunan dengan mohon berkat serta restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami Kau perkenankan memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan berkat-Mu kami dapat menyelesaikannya. Karena Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan dan kesejahteraan bagi kami dan lingkungan ini, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Yesus Kristus, ini dan sepanjang segala masa.
Pada ketua terpilih akan membacakan Injil. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Lengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk yang duduk, yang berdiri, mohon maaf ya, berdiri terus. Bacaan Injil pada hari ini luar biasa ya. Janganlah kamu membuang hartamu yang berharga. Harta berharga itu apa? Live. Persatuan antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristiani. Luar biasa ya. Yang hari ini dilanjutkan pembuktiannya di Fakfak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bersaudara kaum muslimin dan muslimat, aslinya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu mula-mula dikatakan rahmatan lil alamin. Betul? Oh, ya. Rahmat bagi alam semesta. Dahsyat itu. Ya. Agama terbaru yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dalam tahun-tahun perjalanan Nabi dan sahabat-sahabatnya, akhirnya diturunkan apa yang kita kenal di dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan yang disebut Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu adalah persaudaraan sejati kaum muslim, muslimin dan muslimat. Tidak hanya membatasi persaudaraan itu pada warga Islam saja, tapi juga kepada orang-orang Nasrani. Yang menarik, jargon dari Ikhwanul Muslimin itu, persaudaraan sejati itu, adalah cinta dan kasih sayang yang harus melintas batas, yang disebut dalam Quran dan hadits amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti berbuatlah baik sebanyak-banyaknya sehingga tidak akan ada waktu lagi untuk berbuat yang tidak baik. Kalau Anda berbuat baik 25 jam satu hari, maka tidak ada lagi menit-menit untuk berbuat yang tidak baik. Betul ke tidak? Betul. Itulah amar ma'ruf. Ya. Amal bakti, ma'ruf. Kebaikan, belas kasih, kesetiaan, kejujuran, matopai. Ya. Amar ma'ruf itu menyebabkan tidak ada lagi kesempatan untuk nahi mungkar. Ya, manfaat hidup sebaik-baiknya kemuliaan martabat manusia sehingga tidak ada mudarat. Ya, menurut kata-kata Quran dan hadits. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, Islam dalam keaslian adalah maslahat yang kita bahasakan demi kemuliaan Tuhan dan kemaslahatan manusia. Hari ini ajaran-ajaran yang bergema, bergaung berabad-abad
mulai dari Mekah, Madinah, sampai di Jazirah Arab, sampai di Jazirah Onim ini, seakan-akan mendapat aktualisasinya, betul-betul terlaksana. Ya, dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan Islam rahmatan lil alamin dimulai 129 tahun yang lalu di tempat ini. Kita berterima kasih dengan setulus-tulusnya. Kita bersyukur dengan sedalam-dalamnya atas bapak-bapak tadi, orang-orang Islam diwakili oleh Bapak Imam. Mana Bapak Imam? Ya. Dengan kita punya bapak-bapak, tadi saya foto bersama dengan satu mama hajah dengan dia punya anak kecil juga. Saya bilang, Bapak Uskup, seperti ini sudah, yo, kamu orang sudah yang dulu. Ya. Penerimaan yang dahsyat. Apakah Anda sadar atau tidak sadar, itulah lubuk hati nurani terdalam dari doktrin iman rahmatan lil alamin, ikhwanul muslimin, orang-orang Islam bersaudara. Sehingga tadi yang mewakili orang-orang Katolik bilang, mau jodoh terima, salah-salah dong usir kita, buang di Pulau Panjang sebelahnya lagi. Itulah 129 tahun lalu yang kita tandai hari ini dengan satu tonggak, satu momentum peletakan batu untuk Tugu Lekok, Cornelis Lekok de Armanville. Sebetulnya itu hanya nama. Itu tugu dalam perlintasan sejarah untuk kita semua. Untuk bapak-bapak dan mama-mama kita yang masih hidup ini, tapi juga untuk anak-anak dan cucu-cucu kita yang masih kecil-kecil, untuk mereka yang masih ada di dalam kandungan, untuk angkatan-angkatan yang akan terus melestarikan nilai dan keutamaan ini yang bagus, yang bermula di Sekru, di Torea, di Jazirah Onim, di Fak-Fak ini, yang dipancar luaskan kemana-mana, bukan lagi sebagai pembuktian sejarah saja, tetapi pembuktian yang kuat dari aktualisasi diri sekarang ini tetap berlangsung, sehingga kita berbangga, kita bersyukur dengan rasa pencerahan dan pencerdasan ke depan. Kita berterima kasih atas suatu optimisme yang bukan hanya baru, tapi selalu menyegarkan, selalu membawa kedamaian, selalu membawa kesejahteraan. Damai sejahtera yang dalam bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Arab disebut Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah ini menurut tata cara dan protokol akan dibawa batu ini ke tempat diletakkannya. Mana ya? Di bawah ya. Yang lain semua di mana di sini ya. Itu petugas-petugas dan kami semua yang ada di sini untuk tolong. Saya mohon bilang mau kasih pengumuman dokumentasi dan petugas itu sudah ada. Jadi jadi tolong kasih Bapak Imam satu. Oh, sudah nama? Ya. Agak sedikit milik. Ya. Tapi saya tambah nama lagi ya. Satu nama Bapak Uskup. Rotasinya. Dua
Lalu ada otoritas Islam di negeri ini yang nanti diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Bapak Hidung sudah ada di tempat. Kita kasih dulu yang Muslim yang terima ini. Baru kemudian Bapak Uskup ketiga. Lalu kemudian kita punya gereja juga ada di sini. GKI di Tanah Papua dan GPI yang pusat sinodenya ada di sini. GKI kebetulan semalam karena Bapak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua harus berangkat, maka kami telah mengambil langkah bertemu dengan beliau dan menyerahkan karena tidak bisa diwakilkan. Karenanya tadi malam kami sudah menyerahkan dan tinggal perwakilan dari GPI ada, dengan Sinode ada dan kita akan menyerahkan itu. Untuk ini langsung kita baik, kita beri kesempatan kepada Yang Mulia Pimpinan Dewan Mamata untuk menyampaikan sesuatu, lalu kemudian kita masuk ke penyerahan. Baik, terima kasih. Hanya karena kasih dan tuntunan Roh Kudus, lalu kita semua ada di tempat ini. Semua umat, semua jemaat, dan kita berada di acara memperingati misi Katolik di Tanah Papua yang masuk lewat keluarga besar, keluarga kita, keluarga Bahamata yang ada di Hirir, Sukurut Tuari. Baik, pertama kami akan menyampaikan penghargaan kami dengan 3 bahasa. 1, kami mensyukuri proses terjadi misi Katolik di atas tanah ini. 2, kami minta ada doa-doa yang kemudian memulihkan negeri ini dengan manusianya, semuanya, pemerintahnya, rakyatnya, semua. Kemudian yang berikut kami minta untuk ada doa-doa, ada berkat-berkat ke depan untuk umat, rakyat yang ada di atas negeri ini. Itu 3 bagian yang menjadi maksud daripada pemberian penghargaan ini. Baik, kita langsung saja ke Bapak Uskup Jayapura, Monsinyur Yanuaris dari Pau Yow. Purwar untuk mimawingkan bang nenggak perlu tutulok komor tunggu bang puru karo inheranti orang kalian doang kamu nambate inma terima kasih inma hormat dia kata wirirenggi oma gembala oma imam Bapak Uskup Jayapura. Untuk hari ini, lima amanah bingkai. Endewiawe, terima kasih. Amanah ini dan ungkapan syukur kami kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Uskup Jayapura Yanuaris Datuk. Saya Uskup Jayapura sebagai uskup pertama OAP juga ikut bersyukur atas peristiwa bersejarah ini. Bersyukur kepada Tuhan yang penuh kasih sehingga melalui Pater Lekok telah mengantarkan Injil Yesus Kristus menginjakkan kaki di seluruh mana kita letakkan batu tadi akan dibangun tubuh dan diterima oleh keluarga imam mereka dan leluhur mereka. Kesempatan ini saya belajar untuk duduk bersaudara.
dengan saudara-saudara muslim, juga dengan agama lain. Saya belajar juga untuk hidup rukun. Hidup rukun dengan pemerintah, dengan masyarakat, juga dengan tanah di mana kita hidup. Bulan Juli, 21 Juli, saya akan menjadi Ketua PDGP, Forum Pemimpin Gereja-Gereja Papua. Mimpi saya adalah membangun Papua Tanah Damai sebagai amanah Injil. Saya akan mengajak teman-teman itu untuk kita datang ke Skro. Ternyata persaudaraan yang asli, kerukunan yang asli, kasih yang asli ada di sini. Masyarakat, umat muslim, Bapak Imam, dan semuanya terima kasih. Kalian sudah mewartakan Injil yang telah diterima oleh leluhur kalian. Kalian sudah memberi kesaksian dari Injil itu. Itulah inti Injil. Tidak ada yang lain. Hidup dalam kasih persaudaraan. Orang tua, semua keluarga, kalian sudah menghidupinya. Terima kasih. Saya isi ini dalam kantong ini dan saya bawa pulang untuk umat saya di sana. Tahun depan saya berjanji kita ketemu lagi di sini. Terima kasih Bapak Uskup. Bapak Uskup, di dalam tumbang itu ada Wendy, tapi juga ada sedekah dari suku Indi yang nanti dibawa dalam perkumpulan. Terima kasih. Yang berikut untuk Uskup Manokwari Sorong yang selalu setia melayani kita, mari Bapak. Terima kasih kepada Bapak Uskup kita yang Senegal, Manokwari Sorong. Kami dari Dewan Adat Mbah Mata mewakili saya sebagai Bapak untuk mewakili mereka semua dengan seluruh wilayah Ponma, Kabupaten Papua Kota, untuk menyerahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kami semua dibimbing dan dilindungi oleh bimbingan yang baik agar kami semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus beserta seluruh umat yang ada di Kabupaten Papua. Terima kasih Bapak. Saya ucap terima kasih. Saya menjawab ucapan terima kasih ini dengan bahasa dari Bapak Ali Hindom. Wabilal Hidayat Al-Taufiq Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Bapak Uskup dari Agar, silahkan. Mewakili Bapak Uskup. Nanti Bapak sebentar bicara supaya jelas bagi kami semua. Baik, terima kasih
waktu dan kesempatan berikan untuk saya dari Dewan Adat untuk Perempuan Papua yang saya mewakili di sini. Saya telah bicara banyak, saya cuma minta terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya dari Muslim. Inilah tadi persaudaraan itu masih ada pada saat ini. Ketika kita ke depan, jangan kita menghilangkan kasih sayang yang kita lakukan hari ini. Di hati kita, damai buat Islam, damai buat Kristen. Amin. Saya sendiri adalah Pastor Ino Retubjaan. Saya adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Agats. Bapak Uskup berhalangan hadir, maka beliau menunjuk saya untuk mewakili beliau hadir pada perayaan yang berbahagia ini. Saya menegaskan pesan dari Mama tadi. Mari kita baku jaga, kita saling hidup berdampingan, hidup damai, rukun satu sama lain, sebab itu pesan, bukan saja pesan agama, tapi pesan leluhur, pesan moyang kita sebelum mengenal agama. Mari pesan dari moyang itu dan juga pesan dari Injil kita jaga, kita pelihara, juga pesan dari Al-Quran juga yang sama. Terima kasih, waktu saya diberi. Yang berikut dari Gereja Protestan Indonesia, bicara Papua. Terima kasih kepada Bapak Ketua Setengah DPP Gereja Protestan Indonesia di Papua, Ketua Mbak ini. Sebelum saya menyerahkan bingkisan ini kepada Bapak, sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, itulah tujuan utama. Cuma dari tempat yang saya bilang, Bapak jangan melihat kepada benda yang kami serahkan, tapi apa yang merupakan inti yang telah disampaikan oleh Bapak. Dari dua lembaga yang dipimpin oleh kedua pucuk pimpinan di antara Bapak Ketua sendiri yang sudah berbagi ke tempat tugas, sedangkan Bapak Ketua sendiri GP yang masih berada di tempat. Harapan kami masyarakat seluruh negeri ini dalam mata kepada Bapak karena Bapak di tempat. Tolong Bapak lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak kami untuk diteruskan dengan dasar dan asas satu pintu ke depan. Itu adalah harapan kami. Terima kasih. Izin Pak Uskup, Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia Papua sementara ada menjalani tugas luar kota, dan saya dipercayakan selaku Wakil Ketua 1 Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua yang kantor sinodenya berkedudukan di Fakfak di Jalan Membonjol, Wagan. Kami telah bersepakat untuk menjaga negeri ini. Kami akan kawal negeri ini untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, hidup dalam persaudaraan sebagai nilai-nilai yang telah diikatkan dan telah diwariskan oleh para leluhur sampai dengan hari ini. Karena itu kami penjaga yang ada di daerah Lesir Oli. Kami ada di Fakfak. Kami akan mewujudkan itu dalam bentuk sikap-sikap toleransi antar umat beragama, menjaga persaudaraan, menjaga tali kasih yang mempersatukan kita semua untuk kehidupan yang lebih baik di atas tanah ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yang terakhir, ini dua yang istimewa. Karena kami mohon dengan hormat Bapak Hidom pimpinan itu berdiri dari Setru, mewakili keluarga besar. Silakan Bapak.
mewakili masyarakat dan umat Tuhan yang ada berdiam di atas tanah Bahamata. Semoga lewat momen ini kehidupan masyarakat dan umat yang ditempatkan Tuhan di atas tanah Bahamata ini harus hidup rukun dan damai. Secara khusus saya menyerahkan gantungan noking ini ke saudara yang mewakili keluarga besar Muslim Sekuru ini. Jagalah bajunya kota untuk bisa siapkan ini sesuatu ini supaya masuk lagi. Jangan terpengaruh dengan usulan orang lain, ajakan dari negeri-negeri lain. Kita mempertahankan persatuan dan kesatuan umat beragama di tanah Bahamata ini. Semoga kita menjadi contoh dan teladan untuk dunia ini. Roh Yohan kalau betul di atas tanah ini, jangan sampai ikatan tebu ini akan putus dan patah-patah. Mempertahankan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Enggak boleh. Iya. Oh. Sosok. Oh dia. Jauh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sejatun Awdai. Yang terhormat para uskup setanah Papua yang berkenan hadir di hari yang sangat bersejarah di Kabupaten Fakfak, khususnya Bapak-Bapak Uskup, Bapak Uskup Manokwari Sorong, Bapak Uskup Jayapura, Bapak Uskup dari Agats, dari Bukit dari Mimika yang tidak sempat hadir. Saya hari ini, Ali Hindom SPD, Ketua Nahdlatul Ulama, pengurus Majelis Ulama Indonesia Fakfak, mewakili juga Ketua Majelis Ulama Fakfak, juga selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Hari ini selaku Ketua NU atas nama umat Islam Kabupaten Fakfak mendukung sepenuhnya kegiatan umat Katolik 129 tahun Katolik Pastor Lekok injak kaki pertama di tanah Papua, ditempati di Kampung Sekru. Maka itu Bapak Uskup, para uskup yang saya hormati, hari ini merupakan satu momentum. Marilah kita jaga kebersamaan semboyang leluhur kita, idu-idu maninina jojo. Niami no naga kira. On harap pertahankan itu. Kita betul tidak mudah kita terpengaruh oleh isu-isu membagai belakang itu. Terutama bina memani anak-anak adat. Tambah kita ubah saudara semua itu tentara yang datang begini kita lagi. Terima kasih kawannya Bapak Bupati Fakfak yang merespon semua kegiatan ini dengan berbagai kekurangan yang kita dapatkan. Tapi inilah kami anak Fakfak, budaya satu tumpul tiga batu, hidup meningin
Jojo. Semoga kegiatan ini dari sini kita berangkat ke Pulau Boni, tempat acara di sana diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Demikian, Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, om sejahtera. Terima kasih. Tugas kami selesai, kami kembalikan ke acara. Baik Bapak Uskup bersama tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pemberkatan peletakan batu pertama yang dilangsungkan dengan penyerahan adat oleh lembaga adat. Selanjutnya informasi untuk menuju ke Radoria. Perahu pertama akan ditumpangi oleh Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Jayapura bersama Bapak Bupati. Itu perahu pertama. Ya, bersama Bapak Ketua NU Bapak Ari Hindom, perahu pertama. Yang mewakili Keuskupan Agats Bapak Pastor. Baik, perahu pertama. para pemirsa sahabat Komsos, kita akan melanjutkan lagi live streaming dari prosesi lepak tilas yang dilaksanakan di laut. Untuk sementara kami hentikan live dulu, nanti ada rekan kami melanjutkan. Kita semua menuju Grong dan terus sampai di Pulau Bone. Sudah.
saat ini saya melaporkan dari Gedung Jeddah Asrama Haji Nurul Hudan. Masuk motor.
Saya singgah-singgah ini lah jadi. Gue motor tuh, kok tinggal singgah terserah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Uskupan Jayapura meninggalkan tempat di skru ini, skru Fakfak, tempat di mana para senaris pertama Pater Lekok Darwinville Kesie menginjakkan kaki di sini dan diterima baik oleh bapak-bapak dan mama di sini lewat keluarga Bapak Biapuga, Kapitan Sekru. Beliau ada di sini, injakan kaki di sini dalam rangka melaksanakan tugas misi yang sangat mulia dari Tuhan sendiri. Saya dari Uskupan Jayapura, kami di Gereja Katolik Kuskupan ini di Papua ini ada 5 kuskupan. Kuskupan Sorong Manakwari, Kuskupan Jayapura, Kuskupan Timika, Kuskupan Agung Merauke, dan Kuskupan Agats. Jadi umat Katolik yang ada di Papua ini ada dalam 5 kuskupan. Panitia peringatan 129 tahun misi Katolik di Papua, mulai dari skru Fakfak. Mereka panitia ini mengundang kami semua perwakilan umat Katolik dari seluruh Papua ini untuk mulai sejarah bersama merayakan Gereja Katolik masuk ke skru Fakfak di Papua ini. Sudah lama saya membaca dan mendengar bahwa Pastor Lekok Darwinville setelah tiba di sini diterima oleh keluarga Islam dengan penuh keakraban, tidak menerima misionaris kami dan mempersilahkan agar supaya melaksanakan tugas di tempat yang dekat, bukan di sini. Satu hal yang patut saya puji adalah kita punya nenek moyang, kita punya leluhur, mereka sangat rukun, mereka sangat bersahabat dengan orang dari agama lain. Saya juga belajar bahwa di skru Fakfak adalah contoh yang baik untuk kerukunan beragama. Contoh yang baik. Ini menjadi contoh yang besar untuk Indonesia yang besar ini. Banyak tempat di Indonesia
justru dan banyak tempat di Indonesia. Padahal Sekru ini sudah dari tahun 1894 sudah menunjukkan sikap toleran, sikap rukun, sehingga kita mesti mengajak orang dari tempat lain, orang dari Indonesia lain, mari datang belajar di Sekru. Tidak perlu lagi ribut-ribut, tidak perlu lagi bakalai, tidak perlu lagi baku bunuh gara-gara agama. Nah, kita punya Tuhan itu adalah satu. Kita punya Tuhan itu adalah satu. Dan mestinya agama Semit itu datang dari satu akar yang sama. Agama Kristen maupun agama Islam itu datang dari akar yang sama. Beberapa saat kemudian baru terpisah, tapi sumbernya sama. Saya sebagai pimpinan gereja dari Keuskupan Jayapura, orang Papua yang pertama, tolong tepuk tangan. Saya bukan anggap sombong, tetapi ini juga adalah kasih Tuhan. Ya, 2023 baru Uskup pertama Gereja Katolik di Jayapura adalah OAT. Setelah sekian tahun lamanya. Buah Lekok, terima kasih banyak. Ini adalah Buah Lekok. Jasa orang asli Muslim di Sekru. Rupanya Tuhan pakai cara ini. Dapat, terima kasih. Benar bahwa buah dari Sekru jasa orang Muslim. Kita itu adalah bersaudara. Kita adalah bersaudara sehingga hidup rukun terus satu sama lain. Dan kita perlu memberikan contoh kepada teman-teman lain juga di tempat lain. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam persaudaraan itu memberikan buah yang baik, memberikan hasil yang baik. Dari kerjasama agama seperti itu, begitu dari saya adalah hasil Lekok, tapi juga saya adalah hasil dari tanah Fak-Fak ini. Karena bapak kandung saya dari pedalaman Paniai datang sekolah di Odo di sungai. Bapak saya selesai sekolah di Odo dan kembali jadi guru. Jadi semua itu kalau dihubungkan sumbernya sama di Sekru Fak-Fak. Ternyata Fak-Fak, Sekru Fak-Fak ini dalam perkembangan gereja Katolik sungguh-sungguh punya peran yang besar. Peran yang besar baik untuk penyiaran agama, tapi juga untuk pendidikan, kesehatan. Pendidikan dulu, misi Katolik mulai dengan mendirikan Odo
anak-anak Papua dari seluruh Papua panggil datang dan sekolah di sini. Tempat-tempat lain tidak ada. Pertama di Odo sini. Dididik jadi sekolah, jadi guru Odo, kemudian mereka pergi buka sekolah di tempat masing-masing. Begitu terjadi perkembangan. Jadi bukan hanya saya yang jadi uskup, ada 1-2 yang sudah jadi pastor. Bapak-bapak mereka datang sekolah di sini dan selesai Odo di sini. Ada banyak yang sudah jadi manusia. Salah satunya adalah anggota panitia. Saya pikir sudah ada, Insinyur Yanukago. Itu juga bapaknya Odo di sini. Ya, dia adalah bapaknya sekolah di sini. Pak Solidarius PK, bapaknya sekolah di sini. Jadi sudah banyak. Jadi saya seorang imam, tidak punya istri, tidak akan punya istri, tidak juga punya barang, tidak punya kekayaan. Motor, mobil ada, tapi itu untuk pelayanan, untuk dinas. Tidak ada emas dan perak juga, uang tidak ada. Saya memilih untuk menjadi miskin, memilih untuk mau melayani, mengikuti jejak dari Pak Perdana Menteri. Untuk melayani sesuai dengan semangatnya. Saya datang di sini bukan untuk mau bagi sesuatu barang, tidak. Tapi saya datang, saya mendoakan tempat ini. Saya mau mendoakan juga Bapak dan Mama yang ada di sini dengan keturunan, agar supaya Tuhan sumber segala berkat dapat melimpahkan segala yang baik untuk semuanya. Sekali lagi Bapak dan Mama, Bapak Mama, pemuda-pemudi, adik-adik terkasih, terima kasih. Saya tetap ingat dalam doa atas jasa-jasa baik dari para leluhur, dari Bapak dan Mama semua, dan tetap saya doakan agar supaya Tuhan segala sumber dapat memberas segala kebaikan. Dan pasti Tuhan sudah balas, karena Bapak Ibu leluhur sudah buat yang terbaik untuk orangnya, lekok kata dan lekok mampu. Sudah terima, dan pasti Tuhan memberikan selalu segala berkat. Ini kita tidak bisa sangka. Berkat dengan pembangunan yang ada, berkat dengan usaha, berkat dengan hidup yang baik, sehat. Ini adalah Tuhan memberikan berkat. Karena leluhur Bapak Mama sudah membuka hati terhadap pelakon hidup. Kalau Bapak Mama atau leluhur pernah bikin salah, pasti juga bukan berkat yang ada, kutuk yang ada. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Berkat besar, Tuhan sudah beri, Tuhan sedang beri, dan Tuhan pasti akan beri. Dan kami tetap mendoakan untuk semua yang ada di sini. Dan izinkan kami supaya tahun-tahun berikut kami datang lagi untuk siaran. Ya, Bapak-bapak, Mama, izinkan kami. Ini kita mulai sama-sama 5 keuskupan. Kita mau bicara supaya ini di sini jadikan tempat siaran seperti Mansinang. Jadi demikian apa yang saya boleh sampaikan pada saat ini. Tuhan tahu.
Anak kecil-kecil lagi, orang banyak. Kupu api. Bagaimana? Di tambung lah. Mana dia? Oh, dia di belakang. Aduh, ledo manare afjado. Baru nasi ke sebelah. Hah? Ke sebelah. Kayak iya. Ada perahu untuk wartawan kan? Media Tempo. Jangkar. Dalam pace kode media mau naik. Nah, pace wartawan itu sudah naik di perahu sana antar ke sana. Kode motor di atas. Bisa ambil. Itu dia. Era sawat ini bedok kamu kan. Pala nih.